Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kehadiran kita tidak sia-sia malam hari ini. Amin, saudara. Ya, judul firman Tuhan hari ini, patutkah engkau marah? Ya, patutkah engkau marah? Saya cari di Alkitab, ada berapa kata marah dalam Alkitab? Nanti saudara kalau tidak percaya buka HP saudara, ketik kata marah. Ada 196 kali kata marah dalam Alkitab. Artinya marah itu begitu dekat dengan kita. Kemarahan itu begitu dekat dengan setiap orang. Sehingga berkali-kali firman Tuhan mengulang kata marah, istilah marah. Mau dimanapun saudara buka bagian Alkitab, baik di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan seterusnya, bahkan sampai Wahyu, pasti ada kata marah. Berarti begitu dekat sifat itu dengan setiap orang, saudara. Marah itu dalam kondisi tertentu itu baik. Ya, Amsal juga katakan layak seseorang marah. Bahkan firman Tuhan di Perjanjian Baru boleh marah kalau tidak melewati sampai matahari terbit. Matahari terbit, stop marahnya. Gitu kata Tuhan Yesus. Bisa marah, tapi dalam kondisi yang tertentu, marah itu bisa positif. Tapi dalam beberapa bagian yang lain, marah itu bisa bersifat negatif. Saudara, pada kenyataannya, kemarahan seorang manusia itu didasari oleh pertama, keegoisan. Sehingga dia marah. Rata-rata seperti itu. Egois. Lalu kemarahannya didasari oleh keengganannya untuk mengerti orang. Itu negatif, bukan positif kemarahan itu. Bukan positif. Jadi ada banyak konteks sebenarnya yang membuat manusia lebih condong ke negatif ketika dia marah. Nah, sehingga hari ini saya ingin mengajar kita, ya, sekaligus mengingatkan saudara, ya, boleh marah, tapi kalau dasarnya positif, gitu. Tapi pada kenyataannya sebagai anak muda, rata-rata kemarahan kita negatif. Makanya hari ini judul firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah patutkah engkau marah? Mari kita buka Yunus 4 ayatnya yang keempat. Ya, saya sudah buat di depan. Saya mengerti saudara ada belum memiliki Alkitab terjemahan baru yang kedua. Saudara bisa melihatnya di depan. Agar kita mengerti, mari kita baca dari ayat yang pertama. Laki-laki ayat yang ganjil, perempuan ayat yang genap, nanti ayat yang keempat kita baca secara bersama-sama. Belas kasih Tuhan melampaui kepicikan Yunus. Laki-laki 1, 2, 3. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Laki-laki, sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup bersama-sama. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Jadi judul firman Tuhan hari ini saya ambil dari ayat yang keempat. Patutkah engkau marah? Marah itu, saudara, adalah respon seseorang atas kenyataan yang dia lihat, ataupun respon seseorang atas sesuatu yang dia rasakan yang tidak sesuai dengan pikirannya. Itulah yang disebut marah. Gak sesuai dengan kenyataannya, gak sesuai apa yang dia rasakan. Marah. Itulah yang disebut marah. Adalah sebuah respon, saudara.
respon atas kenyataan, respon atas buah yang dilihat. Kita harus tahu bagaimana cara kita merespon sesuatu. Ya, sebagai pemuda, kita harus tahu bagaimana cara kita merespon sesuatu. Baik itu kenyataan yang kita lihat, atau berita yang kita dengar, atau tindakan yang kita terima, kita harus tahu bagaimana cara meresponnya dengan baik dan tepat. Kita harus tanya, tepat nggak kalau aku lakukan gini? Pas nggak kalau aku buat kayak gini? Cocok nggak kalau aku buat kayak gini? Jadi merespon sesuatu, kita harus belajar, saudara. Dan itu dimulai dari masa muda. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh Allah ketika dia bertanya kepada Yunus. Yunus di ayat 1 udah marah di luar, benar ya? Coba lihat ayat 1. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Udah marah dia di luar. Lalu sampai di ayat 4 Tuhan katakan, stop dulu. Kira-kira seperti itu. Stop dulu Yunus. Terus Tuhan tanya, patut kau marah? Patut kau marah? Jadi setelah dia melakukan, memberikan respon yang tidak baik, yaitu marah, Tuhan Yesus tanya, bukan Tuhan Yesus, maaf, Tuhan nanya, patut kau marah? Sehingga Yunus ngapain? Dia akan berpikir ulang. Kalau pertanyaan itu, saudara, butuh jawaban. Siapa sini yang menjawab tanpa berpikir? Ada? Kalaupun itu jawabannya sederhana, 1 tambah 3, misalnya ada 4, A, B, C, D. Saudara akan lihat nomor A, 3, lihat nomor B, 8, lihat nomor C, 9, lihat nomor D, 10. Gak mungkin saudara buat D, 1 tambah 2. Pasti saudara pikir, entah tambah-tambah gitu ya. Kalau susah saudara tambah-tambah, 1 tambah 2. Oh 3. Pasti saudara, jadi pertanyaan menuntut orang berpikir. Jadi Tuhan katakan kepada Yunus, patut kau marah. Artinya Tuhan ingin Yunus berpikir dulu, benar nggak dia marah? Patut nggak dia marah? Sehingga dia harus menjawabnya dengan apa? Berpikir dulu, melihat apa yang dia telah lakukan, melihat apa yang dia telah katakan. Itu tujuan Tuhan bertanya, agar dia lihat apa yang dia telah lakukan, agar dia coba lihat lagi, flashback lagi apa yang dia katakan. Nah, jadi saudara, hari ini sebelum saudara merespon sesuatu atau menanggapi sesuatu, ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan atau kita perhatikan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan yang sama Tuhan katakan kepada saya dan saudara, patutkah engkau marah? Patutkah engkau bertindak seperti itu? Patutkah engkau berkata seperti itu? Pertanyaan yang sama dikatakan Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita perlu melihat beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan atau yang kita perhatikan. Ya, yang pertama, saudara, saya kasih 2, objek dan subjek, ya, agar memudahkan saudara mengingatnya. Yang pertama itu kita harus lihat siapa objeknya. Ya, saya akan baca ayat yang kedua. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus, saudara, marah kepada Allah. Ya. Marah itu adalah akibat, bukan sebab. Ya, marah itu akibat, bukan sebab. Nah, saudara, jadi orang sehat yang marah, dia akan punya objek. Akan punya objek untuk marah. Ya, saya berharap saudara, agar saudara di tempat ini semua orang sehat ya. Marah itu ada objeknya. Jangan saudara marah sendirian, gak ada apa-apa terjadi marah. Itu namanya orang sakit. Orang sehat pasti marah, saudara. Cuman apa? Ada objeknya. Ya.
Apa yang saya maksud dengan objek itu? Yang saya maksud dengan objek siapa? Kepada siapa dia marah? Kenyataan apa yang membuat dia marah? Situasi apa yang membuat dia marah? Itu objek. Yang saya maksud dengan objek. Nah, kita nggak bisa tiba-tiba marah tanpa sebab. Coba lihat dulu kiri kananmu. Dia pernah marah nggak tanpa sebab? Itu orang sakit. Marah itu harus ada sebabnya. Dan hari ini pun sama seperti Yunus. Yunus menjadikan objek marahnya adalah Allah, Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Coba lihat ayat 2 tadi, saudara. Tuhan itu ada beberapa sifat yang Yunus kasih tahu kepada kita. Ada berapa sifatnya Tuhan? Pertama, saudara, pengasih. Yang kedua, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang Jadi Yunus itu kenal betul dengan Allah. Bahkan dia tahu ada 5 sifat Allah. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu panjang sabar, Allah itu berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang coba saudara berpikir dulu. Jawab ya, pertanyaan tadi yang kepada Yunus tadi, coba saudara yang jawab. Ketika Yunus katakan Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal. Saya tanya kepada saudara. Saudara ecek-eceknya Yunus ya. Patutkah saudara marah kepada Allah? 5 yang dikasih tahu Yunus. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah berlimpah kasih setia, Allah mau mengampuni. Sekarang pertanyaannya, patut nggak Yunus marah? Marah kepada Allah yang 5 sifatnya dari mana? Yang mana dia harus marah? Coba saudara, ada yang punya orang tua di sini pengasih tapi marah dia. Nggak suka aku nengok orang tua kayak kau. Terlalu pengasih, terlalu penyayang aku jadi orang tua. Kira-kira seperti itu. Ada yang nggak suka? Bisa saudara marah orang tua saudara atau sahabat saudara, dia penyayang, dia suka mengampuni, dia suka membantu, tapi ketika saudara bertemu dengan sahabat saudara itu, terlalu baik kau kawan, menjauhlah dari hidupku, aku bukan orang yang tepat bergaul denganmu. Begitukah saudara katakan? Kita harus lihat siapa yang objek kita marah, saudara. Nah, perlu saudara ketahui, hati-hati kalau saudara ingin marah. Hati-hati kalau saudara ingin merespon tindakan orang dengan buruk. Hati-hati kalau saudara ingin berlaku buruk sama orang. Saudara tahu Daud dipilih oleh Tuhan secara langsung jadi raja. Saul memang dipilih Tuhan, tapi Saul dia berbalik setia kepada Allah. Dan Daud sebelum Saul mati, Daud itu sudah diangkat jadi raja. Walaupun dia belum duduk di tahta, tapi sudah diangkat Tuhan dia jadi raja. Dan nanti saudara lihat di Tawarik, beberapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tak pernah mau membunuh Saul. Dia bilang gini, aku tak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kenapa Daud harusnya membunuh? Karena Saul mengincar nyawa Daud. Tapi Daud katakan kepada pengikutnya, aku nggak akan menyentuh Saul, orang yang diurapi Tuhan. Saya ingin mengajari saudara untuk hati-hati kalau marah, saudara. Lihat siapa orangnya. Daud saja, Daud yang lebih benar daripada Saul, dia nggak mau nyentuh Saul. Kenapa? Saul orang yang diurapi Tuhan. Pada awalnya memang Saul orang yang diurapi Tuhan jadi raja. Walaupun Saul buruk tingkah lakunya, walaupun Saul tidak pandai berkata-kata, jahat tindakannya, tapi Daud katakan, aku nggak akan pernah sentuh orang yang diurapi Tuhan. Yang saya mau tekankan hari ini saudara, lihat kepada siapa engkau mau marah. Ya, lihat kepada siapa engkau ingin kecewa, mungkin ingin
intinya ingin bertindak laku buruk, lihat siapa orangnya. Saudara harus tahu, harus kenal, saudara. Nah, harusnya Yunus datang kepada Allah untuk ngapain? Bukan untuk marah, saudara. Bukan untuk marah, tapi ngapain? Datang sama Tuhan, ucapan syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan datang marah-marah. Bukan datang marah-marah. Secara medis, itu dari usia, itu ada standar usia untuk seseorang marah. Mantau saudara punya adik, baru berumur 2-3 tahun. Kalau kata dokter, saudara, itu nggak layak dimarahi. Artinya saudara lihat objeknya siapa. Kenapa nggak layak dimarahi? Mana tahu dia apa yang baik, apa yang salah, apa yang benar, apa yang membahayakan. Saudara bawa dia misalnya ke laut tanpa saudara jaga dia. Dia anggap semua baik. Dia anggap air tadi darat. Jalan-jalan, dia kira bisa jalan lurus terus. Rupanya tenggelam. Jadi artinya saudara lihat siapa, pada siapa kau marah? Mau marah? Orang tuamu misalnya. Layakkah engkau marah kepada orang tuamu? Baru sekali mungkin dia tidak menghiraukan engkau. Kau marah, kecewa, datang ke hadirat Tuhan, marah sama Tuhan. Atas apa tindakan orang tuamu? Padahal saudara tahu, orang tuamu adalah berkat dari Tuhan. Sama seperti orang tuamu melihat engkau. Harusnya orang tuamu juga belajar untuk tidak marah, untuk tidak berlaku yang tidak tepat. Tapi nyatanya dia nggak bisa belajar. Maka sebagai pemuda, saudara yang harus belajar. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Saya pastikan saudara harus belajar pertama-tama menyukai anak kecil. Baru 2-3 tahun saudara udah marah-marah. Kecuali dia dalam 4 tahun udah tahu dia mana. Oh, pisau membahayakan. Tahu dia ngomong. Kalau 3 tahun 2 tahun saudara kasih pisau, dia bukan motong sayur, saudara, motong jari, motong tangan. Saya punya cerita dari bapak tua saya. Ada seorang polisi dan istrinya sama 1 anaknya datang ke gereja hari Minggu. Jadi suaminya kan polisi, pasti polisi punya senjata, ya kan? Dia datang ibadah. Lalu suaminya diundang maju ke depan menyampaikan seperti manduk hata, gitu. Dan pistolnya tadi, saudara, diletakkan di tas istrinya. Lalu saudara, bapaknya maju, pistolnya tinggal. Anaknya megang-megang tas mamanya, saudara. Terus dia pegang pistol tadi. Saudara tahu siapa yang tembaknya? Mamanya. Langsung mati di tempat, di gereja. Saudara mau marah sama anak tadi? Bisa marah sama anak tadi? Apakah polisi bisa marah sama anak tadi yang mungkin baru berusia 2-3 tahun tadi? Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa kita harus lihat siapa yang mau kita marahi. Siapa yang mau kita respon dengan buruk. Kita harus tahu orangnya. Baru. Kalau mungkin dia orang yang berantakan, orang yang tidak mau dengar-dengaran, yang sudah dikasih tahu tidak mengerti, bolehlah saudara marah. Layaklah saudara marah. Tapi dalam hal ini Tuhan tanya kepada Yunus. Yunus, patutkah kau marah samaku? Ini loh yang kulakukan, Yunus. Dalam aspek apa kau mau marah? Nah, jadi yang pertama, saudara, adalah objeknya. Amin, saudara. Ya, coba bilang kiri kanannya, lihat objeknya, kawan. Lihat objeknya. Nah, lalu yang kedua, saudara, ya tentu subjek, ya. Nah, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Ini ayat terakhir. Oh, bukan, 2 yang terakhir, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya.
Saudara, kita juga harus perhatikan dulu aspek yang paling penting. Tadi objeknya, sekarang subjek, yaitu apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Coba lihat. Ini Yunus sedang berdoa. Jadi ketika tadi ayat pertama, Yunus marah. Apa yang dilakukannya ketika marah? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Dalam omongannya, saudara, kita melihat bahwa ada satu aspek yang tidak diperhatikan oleh Yunus dalam kata-katanya kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis." Apa yang membuat Yunus marah? Ya, yang membuat Yunus marah yaitu ketika Tuhan panggil dia, yang ini, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Jadi Tuhan memanggil Yunus waktu Yunus masih di negerinya. Ketika Allah memanggil Yunus untuk melayani, menyerukan pertobatan di kota Niniwe. Jadi Yunus itu melayani di kota Niniwe dalam kitab ini. Nah, dalam bahasa kini, Yunus itu kira-kira disuruh berkhotbah, saudara. Yunus, berkhotbah kau sekarang ke kota Niniwe. Itu yang Tuhan katakan ketika Yunus ada di negerinya. Berkhotbah sekarang di kota Niniwe, Yunus. Lalu saudara, Yunus berkhotbah selama 40 hari. Jadi Niniwe itu bukan kota Israel, ya. Bukan kota Israel, bukan bagian dari Israel. Ketika Yunus berkhotbah selama 40 hari, menyerukan pertobatan, seluruh kota Niniwe bertobat. Nah, nanti kalau saudara mantau ditanya orang, siapa kira-kira pendeta yang ketika dia berkhotbah ada orang yang bertobat nggak senang? Jawabannya Yunus. Bayangkan, satu kota bertobat. Saudara tahu apa responnya? Dia marah sama Tuhan. Dia marah karena satu kota bertobat. Saya tidak tahu apakah ada pendeta hari ini seperti Yunus. Ya, banyak orang datang ke gerejanya. Dia marah sama Tuhan. Banyak hal yang kau kasih ke gereja ini, nggak suka aku. Adakah seperti itu sekarang? Nah, jadi karena kota Niniwe bertobat, maka Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Yang seharusnya Yunus berharap, Tuhan jangan selamatkan kota ini ya, hukum kota ini Tuhan. Jungkir balikkan kota ini Tuhan. Ternyata bertobat satu kota. Nggak jadilah Tuhan jungkir balikkan. Nggak jadi Tuhan hukum kota Niniwe. Sehingga saudara, itulah yang membuat Yunus sangat-sangat marah. Dan masalahnya bukan di objeknya, tapi di dirinya sendiri. Di dirinya sendiri. Nah, jika saya sederhanakan seperti ini, kemarahan Yunus diakibatkan pertama, keengganannya untuk memahami Allah. Yang kedua, kemarahan Yunus didasari oleh keengganannya untuk menerima Allah yang tidak pilih kasih. Dia ingin Allah itu harus pilih kasih. Harus pilih kasih. Itulah yang dikatakan oleh Yunus di ayat 2. Kenapa kau menyesal Tuhan? Kenapa nggak kau jadi hukum? Itu yang membuat Yunus marah. Itu dasarnya, dirinya sendiri. Nah, saudara, saya belajar. Sering kita merespon seseorang atau kita merespon sesuatu dengan tidak baik. Baik itu marah, kecewa. Karena satunya alasannya, kita nggak pahami alasan orang melakukannya dan tujuan orang melakukannya. Seandainya, saudara, Yunus belum marah duluan, Yunus tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa alasanmu? Jadi Yunus marah? Tuhan, apa tujuanmu? Jadi Yunus marah? Tuhan katakan kepada Yunus, Yunus, patutkah engkau marah? Kau nggak tanya apa alasanku, Yunus? Engkau nggak tanya apa tujuanku, Yunus? Yunus enggan untuk memahami Allah, untuk belajar. Yunus enggan untuk menerima.
Coba lihat ini saudara. Ya. Bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih... Jadi ketika Yunus dipanggil Tuhan, saya anggaplah 5 tahun lagi, 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu, berarti tahun berapa 5 tahun lalu? 2019 Yunus, Tuhan panggil Yunus. Lalu waktu 2019 Yunus katakan kepada Tuhan, aku nggak mau ke kota Niniwe berkhotbah. Nanti nggak jadi kau hukum orang itu Tuhan. Lalu itulah Yunus yang lari ke Dia lari ke Tarsis. Dia menolak panggilan Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia lari ke Tarsis? Di perut ikan. 3 hari dia di perut ikan, Tuhan tetap menolong hidupnya. Lalu sampailah dia di tahun 2024. Di tahun 2024 dia katakan seperti ini. Kenapa engkau terlalu menyayangi orang Tuhan? Berarti berapa tahun Yunus tidak belajar mengenal Tuhan? Ada berapa? 5 tahun. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dia nggak pernah belajar mengenal Tuhan. Dia udah punya pengalaman, Tuhan tolong dia dari perut ikan. Tuhan selamatkan dia dari perut ikan. Tuhan gak hukum Yunus dengan mengambil nyawanya. Tapi lihat apa yang dia katakan waktu tahun 2024. Kenapa engkau terlalu sayang sama kota Niniwe Tuhan? Dia berhenti belajar mengenal Tuhan. Dia gak mau, dia menolak, enggan belajar mengenal Tuhan. Engkau mungkin sekarang kenal baik dengan orang tuamu. Engkau kenal baik dengan abangmu. Engkau kenal baik dengan adikmu. Engkau kenal baik dengan temanmu. Engkau kenal siapa sahabatmu. Tapi saudara, kenal pun gak cukup. Bayangkan saudara, ada 5 sifat Allah yang dikenal oleh Yunus. Ada 5. Kenal dia siapa Allah. Tapi apa saudara? Gak cukup cuma mengenal. Saudara harus mengerti, cari tahu apa alasannya Tuhan. Apa tujuannya Tuhan. Saudara juga harus tanya temanmu, orang tuamu. Mungkin kau kenal selama 10 tahun sahabatmu. Tapi saudara harus tanya, apa tujuanmu sahabatku? Apa alasanmu sahabatku berkata demikian? Seandainya saudara tanya, saudara akan berhenti marah. Berhenti marah. Tapi sayang saudara, apa yang kita lakukan? Kita enggan memahami orang tua kita. Kita enggan memahami sahabat kita. Kita enggan memahami kakak, abang kita, adik kita. Itu yang dilakukan Yunus. Dia berhenti belajar memahami sesamanya. Dan Tuhan secara khusus. Dia berhenti belajar saudara. Jadi pastikan sebelum engkau ingin merespon orang lain atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia katakan, tanya dulu sebelum marah. Maka saya pastikan saudara akan berhenti marah. Akan berhenti marah. Nah, sering kita juga merespon ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita marah, kita kecewa, putus asa. Padahal sebagai subjeknya kita nggak pernah berusaha. Saya juga memperhatikan banyak anak muda, dia marah. Contoh yang pertama yang paling dekat. Dia marah gagal ujian. Dia marah gagal, tapi apa? Dia nggak pernah berusaha. Terus Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Engkau tak pernah berusaha. Itu kan masalah di diri kita, subjek. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau orang tuaku jangan marah-marah. Saudara, usaha saudara di rumah apa? Melawani, menjawab. Kayak mana nggak marah? Jadi perlu usaha. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Saya baca ya, saudara perhatikan. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah. Nggak ada yang Yunus lakukan. Jadi ketika Yunus ada di satu tempat, tiba-tiba Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang tinggi. Jadi ada matahari, tertutup dia sama matahari. Dia merasa hangat. Dia merasa sejuk karena ada pohon tadi. Tapi dalam satu malam, Tuhan izinkan ulat meruntuhkan pohon tadi. Lalu dia marah sama Tuhan. Aku mau mati, aku mau mati, aku mau mati, aku mau mati.
Kata Yunus, nanti saudara baca ayatnya seterusnya. Terus Tuhan tanya di ayat 10. Emang kau ngapain Yunus? Apa usahamu Yunus? Emang kau yang tumbuhkan pohon jarak tadi? Apa usahamu sehingga engkau marah? Nah itu yang sering kita lakukan. Kita kecewa sama keadaan kita. Tapi pernahkah saudara berusaha merubah keadaan saudara? Saudara membiarkan seperti apa istilah ikan, biarlah kita mengikuti arus. Kenapa biarlah kita melawan arus? Ya, jadi saudara, mari belajar. Ya, jangan kita merespon keadaan kita. Kita marah pada keadaan kita, padahal kita nggak pernah merubahnya. Kita marah sama sahabat kita, pasangan kita, kau gini, kau gini. Mungkin kita marah sama bang ketua, kita marah sama koordinator, kita marah sama siapapun, kau gini, kau gini. Tapi pertanyaannya saudara, adakah yang pernah saudara lakukan untuk merubah orang itu? Saya pernah berdiskusi dengan dosen saya. Saya katakan, Pak, saya pernah ketemu dengan pemimpin, Pak, yang tidak yang penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Dia lemah dalam hal ini, Pak. Dia lemah dalam hal ini, Pak. Dia lemah dalam hal ini, Pak. Terus dosen saya kasih jawaban yang cukup bagi saya, cukup sangat bijaksana. Dia bilang, pernah nggak kau kasih sesuatu agar dia tahu dan dapat merubahnya? Contoh, dia kurang pintar bahasa Inggris. Pernah nggak kau bawa brosur, kau bawa selebaran yang isinya tempat-tempat kursus bahasa Inggris? Pernah nggak buat itu? Pernah nggak? Tapi apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa marah, kita hanya bisa kecewa, tapi kita nggak pernah berusaha melakukan sesuatu. Itulah yang harus kita perhatikan. Itulah yang ditanya Tuhan, Yunus, patutkah engkau marah? Apa usahamu? Patutkah engkau kecewa? Emang apa yang kau lakukan Yunus? Itu yang Tuhan ingin agar Yunus memperhatikannya. Maka dari itu saudara, belajarlah menjadi anak-anak Tuhan. Belajar jadi anak-anak Tuhan. Saudara harus perhatikan dua hal tadi. Objeknya, siapa yang saudara marahi? Yang kedua, subjeknya. Emang saudara siapa? Saudara sudah lakukan apa sehingga saudara layak untuk marah? Sehingga saudara layak untuk kecewa? Ya. Saudara coba lihat pasal 4 ayat yang ke-11. Sudah lihat Alkitabnya? Kitab Yunus ditutup dengan pertanyaan. Sehingga kita nggak tahu Yunus berubah atau enggak. Kita nggak tahu Yunus balik kepada Allah, mengucap syukur, sujud di kaki Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Yunus. Dan itulah biasanya akan terjadi sama orang yang marah, tapi tidak memperhatikan dua hal, objek dan subjeknya. Dia akan malu, saudara. Kita bebas untuk berpikir, kira-kira orang yang marah itu apa yang akan terjadi? Pertama, dia akan malu. Dia akan malu kalau dia pertama tak memperhatikan objeknya, yang kedua tak memperhatikan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya malu. Pertama-tama aja senang, merasa ganteng. Nah, jadi saudara, ingatlah, kalau saudara marah, saudara mengalami kerugian. Yang kedua, orang lain juga dirugikan. Orang lain juga dirugikan kalau saudara marah. Maka dari itu saudara, sudahi marah itu. Ada banyak pilihan sikap yang bisa kita terapkan. Bersukacita. Bersukacita, damai. Merespon dengan damai. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Karena kitab Yunus ditutup dengan pertanyaan. Sekarang saudara memilih. Mau marah atau sebaliknya.